Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan buat kita. Renungan harian di hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022. Dan hari ini kita akan memulai kembali mendengarkan firman Tuhan, membiarkan Tuhan memimpin kita melalui kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka disitulah akan adanya berkat dan sukacita. Dan bangsa Israel juga mengalami pergumulan, mengalami hukuman karena mereka lalai mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita, jangan abai dengan firman Tuhan. Jangan menganggap sepele, menganggap hal yang mudah tentang firman Tuhan. Tapi ketika kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, maka dengarkan, buka hati dan pikiranmu supaya jangan sampai kita jatuh dalam kehukuman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita diambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Daniel 9 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan ada keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setelah mempelajari kitab Nabi Yeremia, dia buka, dia baca dari kitab Nabi Yeremia, Daniel menyadari mengenai alasan mengapa Allah membuang umatnya ke Babel. Kesadaran ini memukul perasaannya. Lalu dengan segala kerendahan hati Daniel berdoa, memohon pengampunan Allah terhadap dosa umatnya. Saudara-saudaraku, ini merupakan hal yang luar biasa sekali. Seorang nabi ketika dia meneliti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia mengerti kenapa bangsanya, bangsa Israel harus jatuh ke dalam pembuangan, yaitu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Nah, yang menarik saudara-saudara dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, Daniel sendiri sebagai nabi turut merasa bahwa situasi yang terjadi, keterpurukan bangsa Israel, mereka terbuang sampai ke pembuangan Babel, sehingga mereka menderita, mereka terbeban, mereka stres. Itu juga bagian daripada apa? Daripada kesalahannya, dosa-dosanya. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-5 dulu sampai ayat yang seterusnya, ya, saudara-saudara, dia katakan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Dia pakai kata kami. Artinya engkau dan saya. Artinya ikut juga dia. Makanya saudara-saudara, dari ayat 5 tadi, dia apa? Dia memohon kepada Tuhan. Dan kalau sebelumnya juga ayat keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Jadi dia sendiri
merasa berdosa di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosanya. Ini yang luar biasa. Dalam doa syafaatnya ini, dia meminta pengampunan dan mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia sendiri merasa bahwa dia adalah bagian orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat satu syarat buat kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan, yaitu ketika kita ikut mengakui, menyadari dosa-dosa kita. Syarat utama untuk mendapatkan pengampunan adalah mengakui dosa. Pengakuan itu dilakukan dengan kesadaran dan benar-benar keseriusan, bukan hanya sekedar formalitas. Saudara-saudara, setiap hari kita bergereja. Dan secara khusus di gereja-gereja, ya secara umum lah, saya pikir gereja, semua gereja, ketika di tata ibadah, kita selalu mengakui segala dosa-dosa kita. Bahkan kadang-kadang kita sampai menangis ketika itu. Tetapi setelah itu kita lakukan lagi dosa. Setelah itu kita lakukan lagi dosa. Sekalipun kita menangis tapi tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, ada dua hal yang mau kita lihat. Yang pertama, akuilah kesulitan demi kesulitan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam kehidupan, di dalam masyarakat, bahkan gereja, termasuk itu bagian dari dosa kita. Kita ikut berdosa saudara-saudara, sekalipun mungkin kita tidak melakukan dosa ketika itu. Mungkin saja kita tidak berbuat jahat di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kita tidak bagian orang yang mau menegur abang, adik, kakak itu atau siapa kita, orang tua kita juga. Nah, itulah dosa kita. Nah, ini walaupun banyak orang benci dengan teguran, tetapi saya mau katakan kepada kita, kita harus tegur. Itu yang pernah saya katakan saudara-saudara, ada ketika seorang karena jahatnya dia harus dihukum mati. Satu permintaan terakhirnya yaitu ketika apa? Ketika dia boleh bersama dengan ibunya. Nah, saudara-saudara, ketika dia bersama dengan ibunya, dia bunuh ibunya. Karena dia merasakan ibunya lah yang membuat dia berdosa. Karena ibunya selalu saja membela dia ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kejahatan, sehingga itu terbawa-bawa terus, sehingga dia tidak pernah merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang penting. Kita menyadari dosa-dosa kita. Kita adalah bagian orang-orang yang membuat dosa itu sendiri, yang membuat situasi kacau. Dosa kolektif. Nah, itu yang pertama. Sadari kita juga bagian orang-orang yang menyebabkan kehancuran, menyebabkan situasi terpuruk. Jangan ada orang yang merasa dia sudah hidup dengan baik. Itu. Jadi makanya ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ya, itu yang pertama saudara-saudara. Dari apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari dosanya. Ini yang lebih parah. Dari apa yang disampaikan oleh Daniel, Daniel sendiri sebenarnya bukanlah orang yang ikut melakukan dosa itu. Tetapi dia merasa dirinya juga berdosa, turut andil. Ada orang yang sudah berdosa dan melakukan dosa tapi tidak merasa berdosa. Nah ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan memperbaiki. Sadarilah akan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi itu adalah bagian daripada kekurangan, kesalahan, dan dosa. Supaya hidup kita boleh dipulihkan. Mari datang ke hadapan Tuhan, mengakui dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan kesadaran yang murni, dan dengan kesungguhan bahwa kita sudah melakukan dosa.
sehingga membuat situasi lebih runyam. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan oleh pernyataan Daniel yang mengakui bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu adalah bagian kesalahan. Dia menyampaikan ungkapan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan juga boleh memulihkan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengakui kekurangan-kekurangan kita. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati.